Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghargai waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan sesuatu yang sangat mahal yang tidak akan bisa dinilai. Orang yang paling kaya hari ini, dia tidak akan bisa membeli waktunya satu detik yang lewat dalam hidup. Oleh karenanya, sampai Imam Syafi'i mengatakan, al-waktun nafis falatusrifu illa lin nafis. Waktu itu sangat berharga. Dan jangan kau keluarkan sesuatu yang berharga tersebut, kata Imam Syafi'i, kecuali untuk sesuatu yang berharga. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad juga mengatakan, waktumu adalah modal akhiratmu. Artinya bagaimana kita akan bahagia kelak di akhirat tergantung bagaimana hari ini kita bisa memaksimalkan waktu kita dengan baik. Jangan kita mengharapkan kebahagiaan di surga dengan nikmat yang luar biasa kalau hari ini kita tidak berusaha untuk menggunakan waktu kita dengan baik. Maka di sini kita akan sedikit menghadirkan bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan waktu kita dengan baik. Ada 3 cara agar kita bisa memaksimalkan waktu kita dengan baik. Yang pertama, caranya adalah dengan kita mengatur jadwal. Kita memiliki skema kegiatan setiap harinya. Paling tidak sebelum tidur kita tulis apa yang akan kita lakukan di esok hari. Dengan kita menulis kegiatan di esok hari, dari paginya apa yang kita lakukan, kemudian siangnya, kemudian sorenya, malamnya, dengan itu skema yang sudah kita buat tersusun rapi dari jadwal, maka dengan itu kita bisa memaksimalkan waktu kita dengan baik. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, saya juga kadang sudah nulis jadwal, tapi terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kadang-kadang tidak terlaksana. Masih lebih baik daripada yang tidak memiliki jadwal sama sekali. Dan sedikit mungkin solusi bagaimana kita untuk berusaha memaksimalkan jadwal yang sudah kita atur setiap hari ini. Dengan kita meniatkan kebaikan-kebaikan di dalam jadwal yang kita tulis tersebut, kemudian kita menjadikan itu suatu kewajiban. Sehingga kalau seandainya kita meninggalkannya, maka kita akan mengqodoknya. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menjauhi duduk dengan orang-orang yang tidak menghargai waktu. Terkadang kita punya teman-teman yang mana teman-teman ini suka nongkrong, suka ngopi, kadang-kadang ngobrol entah kemana-mana obrolannya. Kalau kita duduk bersama mereka, kita harus mulai menjauhi. Karena yang namanya teman itu sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Sampai Nabi Muhammad SAW mensabdakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Agama dikaitkan oleh Nabi dengan pertemanan, apalagi tentang masalah waktu. Sehingga kita lihat, kita punya teman-teman yang kadang-kadang ini kalau kita duduk sama mereka, waktu kita habis tanpa kita sadari. Maka kita berikan jeda dengan pertemanan dengan teman-teman tersebut agar kita tidak habis waktu kita hanya berurusan dengan orang-orang yang seperti itu. Ada mungkin yang mengatakan, bukankah itu namanya memutus silaturahmi, Ustaz? Di saat kita menjaga jarak. Menjaga jarak ini bukan memutus. Yang namanya memutus itu kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, bisa ngobrol, bisa duduk sama mereka. Kita sengaja tidak mau melakukan itu semuanya. Padahal itu bisa kita lakukan. Ataupun orang itu ngajak kita bicara, ngajak kita ketemuan dan kita tidak ada udzur, kita sengaja memutusnya. Itu yang namanya memutus. Tapi untuk menjaga diri agar tidak berkumpul dengan teman-teman yang kurang baik itu malah diperintahkan dalam agama. Bahkan Imam Ghazali sendiri sampai mengingatkan kepada kita boleh duduk dengan orang-orang yang tidak baik dengan 2 catatan. Yang pertama, kita yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ini bisa menarik mereka kepada kebaikan. Kalau kitanya ini sudah bisa meyakinkan 2 perkara tersebut, kita diperbolehkan untuk duduk dengan mereka. Tapi kalau seandainya tidak, lebih baik kita menjauh daripada mereka. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita mengingat setiap waktu kita ini nanti ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Setiap waktu, bukan hanya per harinya. Yang harus kita ingat, per detiknya itu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah pernah mengingatkan di dalam diri dan selalu mengingat-ingat terus bahwasanya setiap detiknya ada tanggung jawabnya waktu saya di akhirat, maka insya Allah kita lebih berhati-hati
dan kita lebih maksimal menggunakan waktu kita. Sampai seorang ulama mengarang satu kitab yang ini mungkin di dunia pesantren, di pondok banyak yang mengetahuinya, tapi mungkin kita yang tidak mondok, tidak belajar mungkin tidak begitu masyhur kitab ini, karena mungkin guru-guru kita juga jarang mengajarkan kitab ini. Nama kitabnya adalah Qimatuz Zaman Indal Ulama. Arti sebuah waktu di kalangan para ulama. Artinya para ulama ini betul-betul sangat memperhatikan waktunya. Contoh, dalam kitab tersebut diceritakan kalau tidak salah ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dengan saudaranya Habib Thohir bin Thohir. Yang mana beliau ini kalau tidur nggak pernah bareng. Yang setiap tidur itu pasti gantian. Contoh, saat ini yang tidur duluan Habib Abdullah. Maka Habib Thohir bin Thohir ini beliau membaca kitab. Sampai Habib Abdullah tidur, baru selesai. Baru beliau tidur. Begitu juga di esok hari sebaliknya. Habib Thohir yang tidur terlebih dahulu, dibacakan kitab sampai sudah tertidur. Baru nanti Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, baru beliau nanti selesai membacakan kitabnya, baru beliau istirahat. Sampai seperti itu. Beliau menghargai waktunya, sampai mau tidur saja diperhitungkan seperti itu. Oleh karenanya, mari pada saat ini kita ingat waktu kita ini sangat berharga dan pertanggungjawabannya luar biasa. Bahkan kebahagiaan dunia sampai di akhirat pun dikaitkan dengan yang namanya waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memaksimalkan waktu, dan semoga waktu ini bisa kita gunakan dengan baik dan menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.